Shalom Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat datang di Rumah Doa. Shalom. Oke. Hari ini kita pasti semangat, amin, buat nyembah Tuhan, buat muji Tuhan. Oke, siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, boleh ketik di kolom komentar bilang saya siap, saya siap. Oke. Siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan hari ini, boleh tepuk tangannya, sorakan, wow, let's go. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Are you ready? 1, 2, 1, 2, 3, let's go! Tuhan Yesus baik, amin. Sama-sama kita katakan, kami diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorakan haleluya. Sama-sama dengan imanmu kita katakan, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Sama-sama katakan dengan imanmu. Bersamaku siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Biarkan musik memuji Tuhan. Kita adalah umat pemenang, amin. Kita adalah umat yang diberikan kuasa, amin. Siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi, boleh sorakan haleluya. Sama-sama angkat kedua tanganmu dan kita katakan, sungguh besar, yes. Engkau perisai hidupku. Kami berdiri dengan iman kami, iman dalam Engkau Yesus. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, terpujilah Engkau Raja segala raja, ditinggikanlah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi, sekali lagi. Kau memberikan sorak-sorai yang mulia.
Yang terbaik bagi Tuhan kita, bagi Raja kita, berikan yang terbaik. Yes. Haleluya. Woo. Siapa yang merasakan sukacita di tempat ini boleh sorakan haleluya. Haleluya. Woo. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Engkau ada di rumah-rumah. Engkau ada di samping setiap kami ya Tuhan. Woo. Sungguh indah hadirat-Mu. Sungguh indah sukacita yang Engkau telah berikan ya Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam ya Tuhan, kami mau berterima kasih kalau sampai hari ini Engkau masih menjaga kami. Engkau masih jadi tempat perlindungan kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau setia ya Tuhan. Walaupun kami pergi jauh, Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau selalu jagai setiap kami. Engkau selalu hibur setiap kami ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang tahu dalamnya hati kami. Engkau yang tahu segala pikiran kami ya Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Somebody, somebody. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau, Yesus, Yesus. Sama-sama kita katakan, hanya Engkau tempat kami berlindung ya Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Engkau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sama-sama kita kata, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Yes. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ini isi hati setiap kami ya Tuhan. Dan ini juga iman setiap kami ya Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Yes. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Engkau selalu bersamaku.
Tuhan Engkau Raja. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, kasih-Mu tak pernah jauh ya. dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya, sedalamnya hatiku kau pun tahu, kasih-Mu tak pernah jauh dari setiap kami. kasih-Mu tak jauh Terlalu indah, terlalu baik. di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi katakan, sedalamnya, hatiku kau pun tahu, yes, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. yes. Oh Jesus, Holy, Holy Lord. Kami datang menyembah, kami datang bersyukur ya Tuhan, bahwasanya Kau baik. Kami rasakan kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, selalu ada Kau curahkan, mengalir selalu, dan kami bawa penyembahan kami hanya bagi-Mu. Kau Allah di hidupku, Kau Tuhan di jiwaku, Engkau segalanya. Oh, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus Kristus Raja. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan
Engkaulah satu-satunya, Engkaulah segalanya, Kau yang terutama Tuhan, Kau yang terbaik. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Mari akui Dia, bahwa Dia adalah satu-satunya dalam kehidupanmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Dia adalah Allah yang setia. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat lebih tinggi suaramu, katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biar segala pujian, segala hormat, peninggian, penghormatan, kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkati Engkau Tuhan yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh ya Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu adalah kehidupan bagi kami ya Bapa. Dan kami tahu kalau Allah ya Tuhan akan berbicara bagi setiap kami. Kalau Allah yang menuntun kami, kalau yang mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Sehingga perkataan firman-Mu ya Tuhan boleh jatuh ke tanah hati yang subur. Dan kami siap untuk menerima benih firman-Mu ya Bapa. Sungguh Engkaulah Allah yang mengambil alih ya Tuhan setiap waktu ke depan. Dan Engkaulah Allah ya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Saudara. Tidak terasa Saudara, kita memasuki penghujung daripada bulan November ini Saudara. Tanpa terasa Saudara, ada banyak hal-hal yang kita hadapi Saudara. Tentu saja Saudara, pada saat kita mengalami hal-hal dalam kehidupan kita tahu bahwa pada saat Tuhan itu menyertai kita Saudara, maka kita ada dalam keadaan yang baik Saudara, dalam keadaan yang tenang, ada keadaan yang damai Saudara. Saudara, terkadang Saudara ada faktor-faktor yang bisa membuat kita merasa bahwa kita tidak mampu, kita seakan-akan khawatir menghadapi kehidupan ini Saudara. Saat ini kita mau belajar Saudara mengenai apa yang dikatakan sebagai kita harus jadi pemenang Saudara. Karena apa Saudara? Karena kita punya Tuhan, yaitu Allah pemenang Saudara. Tentu saja Saudara, setiap orang berkeinginan untuk menjadi pemenang Saudara. Dan itu adalah sesuatu yang diraih dan itu akan membanggakan, ya. Akan ada satu euforia pada saat kita menjadi pemenang, Saudara. Firman Tuhan, Saudara mencatat, ya, di dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi karena dasarnya Tuhan yang adalah kasih Saudara, Dia mengasihi kita dan Dia mau untuk setiap kita menjadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang Saudara, amin. Untuk itu Saudara, saya mau katakan bahwa kalau Tuhan adalah Allah yang beserta dengan kita, walaupun kita ada di dalam bahaya, walaupun kita menghadapi suatu situasi yang sulit, persoalan yang berat Saudara, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memberikan kita kemenangan, yang yakin katakan amin. Saudara, kenyataannya Saudara, banyak orang yang mengalami kekalahan Saudara. Dan ada banyak orang yang kemudian merasa frustasi, kecewa, dan kemudian dia menyerah kalah di dalam kehidupan Saudara. Tetapi itu bukanlah satu yang Tuhan mau untuk supaya kita terima dalam kehidupan ini Saudara. Karena kita adalah umat pemenang dan kita punya Allah pemenang Saudara. Saudaraku, saya ingin berikan satu contoh nyata dalam kehidupan kita, Saudara. Terkadang kita tidak bisa melihat seluruh kehidupan kita ini sepotong demi sepotong, Saudara. Tetapi kita harus melihat dari awal, pertengahan, hingga pada akhir kehidupan kita, Saudara. Saya ingin ambil satu contoh, Saudara, mengenai pertandingan tinju. Pertandingan tinju, Saudara, ada 12 ronde, ya. Lalu kemudian, Saudara, apakah kemudian pada saat satu ronde, kemudian kita pada saat bertanding, kemudian kita kalah angka, kemudian kita dinyatakan kalah? Ternyata tidak, Saudara. Tetapi yang terjadi adalah
ronde demi ronde itu dihitung saudara ya. Mungkin kita ronde pertama kita kalah, ronde kedua kita menang, selanjutnya menang kalah. Tetapi endingnya yang menentukan siapa yang menjadi pemenang, siapa yang keluar menjadi juara adalah nilai akhir saudara. Jadi kita tidak bisa melihat apa yang kita hadapi sekarang adalah satu kekalahan. Tetapi yang kita hadapi adalah pada saat nanti saudara, kita akan menjadi pemenang saudara. Sebagaimana Tuhan mau untuk setiap kita menjadi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Amin saudara. Saudaraku, kita harus mempunyai satu mentalitas pemenang saudara. Bagaimana itu mentalitas pemenang? Mentalitas pemenang adalah melihat bahwa segala sesuatunya adalah mungkin. Melihat bahwa segala sesuatunya itu adalah bisa diusahakan. Segala sesuatunya itu adalah bisa dikejar saudara. Dan saudara, kalau kita punya mentalitas pemenang, tentu saja saudara, kita tidak akan rendah diri. Kita tidak akan kemudian merasa inferior saudara. Tetapi sungguh dengan kekuatan dari Tuhan, kita dimampukan oleh Dia untuk kita kemudian bisa berjalan dalam kehidupan ini, menatap ke depan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita bisa melewati segala persoalan kehidupan kita. Amin saudara. Saudaraku, firman-Nya di dalam Roma 8 ayat 31b saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tentu saja kita sama-sama jawab. 1, 2, 3. Tidak ada saudara. Amin. Tidak ada lawan kita pada saat Tuhan bersama dengan kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang melebihi segalanya, Allah yang punya segalanya saudara. Saudara, kalau saudara yakin, saudara punya Allah yang begitu hebat, tentu saja saudara juga pasti harus meyakini bahwa saudara semua akan dibawa oleh Tuhan, akan diberikan oleh Tuhan sebagai pemenang-pemenang. Amin saudara. Tentu saja saudara, kalau kita mau belajar sebagai pemenang saudara, tentu saudara ada sesuatu hal yang kita harus lepaskan. Sesuatu hal yang kita harus tahu, itu adalah satu halangan di depan kita saudara. Kalau mau jadi umat pemenang saudara, mau jadi pemenang saudara, kita harus mengalahkan virus yang namanya virus KO saudara. Yang pertama adalah kalah sebelum bertanding saudara. Saudara, ada banyak orang-orang saudara yang di dalam kehidupannya pada saat mengalami satu situasi yang sulit, pada saat menghadapi satu perlombaan kehidupan, dia kemudian merasa khawatir, merasa takut saudara, dan dia kalah sebelum bertanding saudara. Saudara, pada saat orang-orang tersebut saudara mengalami satu gejolak di dalam kehidupannya saudara, di dalam dirinya, bagaimana mungkin dia akan berdiri tegak? Bagaimana mungkin dia akan mengatasi setiap persoalan yang ada di depan, saudara? Kalau dia belum khawatir, kalau belum dia sudah merasakan takut, saudara. Saudaraku, tentu saja saudara, kita tidak boleh kalah sebelum bertanding, saudara. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, ada kalanya dalam hidup kita ini, saudara, ada banyak persoalan, ada banyak masalah-masalah yang besar saudara yang melanda setiap kita saudara, yang membuat kita menjadi tawar hati. Tetapi Allah tidak mau untuk kita semua menjadi tawar hati saudara. Amin saudara. Untuk itu saudara, firman Tuhan mencatat demikian. Amsal 24 ayat 10 saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Pada saat engkau mengalami kesesakan dan engkau tawar hati saudara, sungguh saudara tidak memiliki kekuatan sama sekali. Di sini di firman Tuhan katakan bahwa kecillah kekuatanmu. Untuk itu saudara harus tetap terus percaya, berpegang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan saudara jangan tawar hati saudara. Saudaraku, saya ingin katakan juga bahwa kita jangan kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan pengharapan. Apapun situasi yang saudara hadapi hari-hari ini, kesulitan yang saudara alami, ya, satu penderitaan demi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara, jangan kehilangan pengharapan. Karena pada saat kita hidup, saudara,
Kalau kita punya setitik pengharapan, itu yang akan mendorong setiap kita, yang memotivasi setiap kita untuk kemudian kita terus berjalan ke depan, saudara. Dan saudara, pada saat kita mau mempunyai pengharapan yang penuh, kita harus berharap kepada Tuhan dan jangan berharap kepada manusia. Saudaraku, di dalam Roma 5 ayat 2, saudara, di sini dikatakan bahwa oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ternyata saudara, sesuatu yang membuat kita bisa berdiri di hadapan Tuhan, bisa kuat di dalam Tuhan, yaitu kita menantikan satu pengharapan akan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita, saudara. Saudara, saya ingin cerita sedikit mengenai kisah daripada Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus, saudara tahu bagaimana beban kehidupannya, bagaimana penderitaannya, saudara. Sangat-sangat berat, saudara, dan penderitaan kita belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang Rasul Paulus alami. Tetapi Rasul Paulus menyadari, saudara, bahwa penderitaan ringan yang aku alami tidak dapat dibanding segala sesuatunya. Walaupun aku harus menderita, walaupun aku harus mengalami satu masalah, walaupun aku harus ada di dalam bahaya, saudara. Rasul Paulus sungguh menyadari akan hal itu, saudara. Untuk itu, saudara, saya ingatkan, untuk kita jadi pemenang, jangan kalah sebelum bertanding. Yang mengerti katakan amin. Saudara, jangan kena virus omongan yang melemahkan, saudara. Omongan yang melemahkan, saudara. Terkadang saudara melihat diri saudara merasa tidak mampu. Saudara adalah orang yang berkekurangan. Saudara mungkin tidak pandai, saudara. Saudara mungkin ada kekurangan di mana-mana, saudara. Tetapi saudara, satu hal, saudara, itu semua tidak Tuhan lihat. Manusia mungkin bisa melihat saudara. Manusia mungkin bisa meremehkan saudara. Manusia mungkin tidak menganggap saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa saudara berharga di mata Tuhan, saudara. Dan Tuhan tidak mau untuk setiap kita mendengarkan omongan-omongan yang melemahkan, saudara. Tetapi biarlah kita tetap kuat. Kita tetap bersemangat di hadapan Tuhan, saudara. Saudara, saya ingin kisahkan mengenai kisah Daud, saudara ya. Daud sehari-hari, saudara, adalah gembala kambing dan domba, saudara. Dan digembalakan hanya 2-3 ekor, saudara. Pada saat kemudian satu ketika, saudara, ada peperangan orang-orang Israel melawan orang-orang Filistin, saudara. Dan kemudian pada saat itu mereka ada di lembah yang namanya lembah Tarbantin, saudara. Di situ orang-orang Filistin meremehkan orang-orang Israel. Karena apa, saudara? Karena ada satu sosok Goliat yang tingginya 6 hasta sejengkal, yaitu sekitar 3 meter, saudara. Saudara bayangkan, saudara ya. Saudara berhadapan dengan orang yang tingginya 3 meter. Siapa yang gak takut, saudara? Semuanya ngeri, saudara ya. Dan pada saat Goliat itu kemudian keluar dari tempat di mana dia beristirahat, saudara, orang-orang Israel lari ketakutan, saudara. Karena takut akan Goliat. Tetapi sama sekali Daud tidak takut, saudara. Lalu kemudian Daud dipanggil oleh Raja Saul, saudara. Dan kemudian Raja Saul berkata kepada Daud, "Mengapa engkau mau untuk melawan Goliat? Engkau ini masih muda, engkau masih kemerah-merahan. Goliat itu sudah banyak pengalaman untuk berperang dan engkau belum berperang sama sekali." Tetapi Daud meneguhkan hatinya untuk tetap untuk melawan Goliat, saudara. Pada saat Daud ingin melawan Goliat, saudara, bahkan kakaknya pun merendahkan dia, saudara. Ya, mungkin kakaknya berkata bahwa udah deh, jangan macam-macam Daud. Udah deh, kamu nggak akan mungkin. Kamu mau ngapain sih? Kamu kan datang ke sini kan mau kasih makanan untuk kita. Lalu kemudian kamu ngapain? Kemudian ngelawan Goliat, saudara. Banyak orang-orang omongan-omongan yang melemahkan dia, saudara. Dan kemudian pada saat hari H, saudara, di mana Daud melawan Goliat, saudara, di medan pertempuran, saudara. Kemudian Goliat dengan sebelah mata, saudara, melihat kepada Daud dan kemudian dia berkata, "Anjingkah aku
sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu kemudian banyak orang-orang Filistin di kiri dan kanan yang kemudian mencemooh. Dan dia bilang bahwa engkau akan dikalahkan dan kemudian dagingmu akan dimakan oleh burung-burung, saudara. Tentu saja saudara, kalau orang tidak kuat di dalam Tuhan, tidak percaya, tidak bersandar, tidak punya roh Tuhan, tentu saja akan sangat takut menghadapi situasi yang demikian. Sangat mencekam, sangat membahayakan, dan sangat mengerikan, saudara. Tetapi Daud lagi-lagi yang penuh dengan roh Tuhan, meneguhkan dirinya. Dia tidak mendengarkan virus yang namanya omongan orang yang melemahkan itu, saudara. Tetapi Daud tetap terus maju ke depan untuk melawan Goliat. Yang menarik, saudara, saya ingin katakan bahwa Daud berkata demikian. 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47. Firman Tuhan katakan demikian. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dari mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Garis bawahi, saudara, di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud menyadari kekuatannya adalah bukan karena kekuatannya, saudara, tetapi kekuatan Tuhan, saudara. Itulah yang kemudian membuat Daud berani untuk maju ke depan. Dan penyertaan Tuhan itu yang kemudian membuat Daud bisa mengalahkan Goliat, saudara. Saudaraku, saya ingin mengajak kepada setiap kita, saudara. Kalau hari-hari ini saudara banyak pergumulan dalam kehidupan saudara, mungkin ada banyak Goliat-Goliat dalam kehidupan saudara. Sesuatu yang mungkin saudara hadapi, satu persoalan yang berat. Penderitaan demi penderitaan yang saudara alami hari-hari ini. Bahkan suatu situasi yang sangat mengerikan, sangat membahayakan, saudara. Saudara, kalau Tuhan di pihak kita, saudara, saudara tidak perlu takut. Saudara jangan dengar omongan-omongan yang di luar, saudara. Tetapi saudara harus dengar firman Tuhan. Saudara, untuk itu saudara, saya mengajak saudara supaya kita jadi pemenang, saudara. Saudara harus, ya, jangan sampai saudara kena dua virus ini, saudara, ya. Virus KO namanya, saudara, ya. Virus K yaitu kalah sebelum bertanding, dan virus O, saudara, ya, omongan yang melemahkan, saudara. Tuhan mau untuk setiap kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan kita semua ada di dalam berkat Tuhan, ada di dalam kepenuhan Tuhan. Tuhan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya, dan penyertaannya sempurna bagi setiap kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang sanggup menolong kita. Dan sekali lagi saudara, kita pasti keluar sebagai pemenang. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur, kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu adalah firman yang hidup ya Tuhan. Dan kami tahu, kami telah belajar ya Tuhan. Pada saat kami mau jadi pemenang ya Tuhan, kami sungguh ya Tuhan akan punya satu kekuatan. Kami ya Tuhan tidak akan pernah terkena ya Tuhan akan virus yang namanya virus KO ya Tuhan. Untuk kalah sebelum bertanding dan omongan-omongan yang melemahkan dalam kehidupan kami. Tapi kami mau terus ya Tuhan berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau Engkau di pihak kami, tidak ada lawan kami ya Tuhan yang sanggup ya Tuhan untuk menghadapi setiap kami ya Bapa. Tuhan, bagi setiap umat-Mu ya Tuhan yang hari-hari ini ya Tuhan galau. Hari-hari ini khawatir ya Tuhan. Hari-hari ini bimbang ya Tuhan. Mereka merasa sesuatu kekalahan. Sungguh saat ini ya Tuhan, bila Roh-Mu ya Tuhan akan menolong setiap mereka, menjamah mereka, memberikan kekuatan yang baru, dan membuat mereka percaya, yakin sepenuhnya bahwa Allah ada di pihak mereka ya Tuhan. Dan Engkau Allah ya Tuhan yang datang dengan maksud untuk memberikan kami semua, mereka semua, kemenangan demi kemenangan saudara. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau lah Allah yang sungguh kami puja.
Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sanggup untuk melakukan semuanya. Terima kasih Bapa, hanya kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia. Biarlah kemuliaan-Mu hari-hari ini turun atas Indonesia lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, pulihkan Indonesia, pulihkan ekonominya, pulihkan politiknya Tuhan. Pulihkan Tuhan, berkati pemerintahan kami Tuhan, berkati Presiden kami Pak Jokowi Tuhan, menteri-menterinya, wakilnya Tuhan, DPR, MPR, bahkan sampai RT RW kami. Tuhan, kami mau serahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, beri mereka roh yang takut akan Engkau ya Tuhan, untuk boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan benar ya Tuhan. Indonesia boleh diberkati. Tuhan, berkati juga Tuhan kota kami Jakarta. Berikan keamanan, kedamaian atas kota kami. Berkati gubernur kami Pak Anies ya Tuhan. Beri dia juga Tuhan roh yang takut akan Engkau. Tuhan, berkati rumah doa. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang kekurangan Engkau berkati berlimpah-limpah. Tuhan, yang berusaha juga Tuhan berkati mereka. Tuhan, berkati juga Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani-Mu di rumah doa. Berkati mereka berlimpah-limpah. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan Pak David, Tuhan Bu Wendy, Pak Santo, Bu Kar Tuhan, Ko Hartanto dan juga Cik Pingping. Berkati anak-anak mereka Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan terus untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Buat banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Biarlah melalui setiap kehidupan mereka banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan. Jembatan 2 maupun jembatan 5. Berkati gereja-Mu Tuhan. Setiap kebutuhan gereja-Mu Tuhan Engkau yang cukupkan semuanya Tuhan menurut kekayaan dan juga kemuliaan-Mu. Berkati juga Tuhan Gembala sidang kami Pak Niko Tuhan dan juga wakilnya Gembala Layan 1C. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan melihat satu penuaian jiwa yang besar terjadi atas kota dan juga bangsa kami ini Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas kota dan juga bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan api Pentakosta ketiga sedang turun Tuhan secara besar-besaran atas kota dan juga bangsa kami. Kami pasti akan melihat penuaian jiwa yang besar terjadi akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap gereja-gereja-Mu Tuhan untuk boleh menjadi lumbung penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Persiapkan gereja-gereja-Mu Tuhan. Persiapkan Tuhan juga setiap mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali ini Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, Kaulah Allah ya Tuhan yang memberikan berkat dalam kehidupan kami. Dan inilah saatnya kami boleh memberikan ya Tuhan apa yang kami miliki sebagai satu persembahan kepada Engkau ya Bapak. Biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kau yang melipat gandakannya ya Tuhan. Dan Kaulah Allah ya Tuhan yang mencurahkan berkat ya Tuhan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih, kami siapkan hati untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Berkat kasih karunia damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di sorga. Di dalam kasih yang sempurna melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kekuatan, perlindungan, penyertaan, dan persekutuan yang maniskan Roh Kudus. Tercurah atasmu dan juga bagi seluruh keluargamu. Mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Engkau yang telah terima berkat Tuhan dengan iman. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.